Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan selalu sehat ya. Baiklah anak-anakku kelas 7, pada kesempatan kali ini kita masih akan mempelajari materi bab 1, yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Kalian telah selesai mempelajari materi pertama di bab 1, yaitu tentang latar sejarah lahirnya Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kedua di bab 1. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah kronologi lahirnya Pancasila. Nah, anak-anak simak baik-baik penjelasan dari ibu melalui video berikut ini ya. Kronologi itu apa anak-anak? Kronologi merupakan urutan waktu dari sejumlah peristiwa. Nah, maka dalam materi kronologi lahirnya Pancasila ini, kita akan mempelajari beberapa peristiwa yang berhubungan dengan proses lahirnya Pancasila dari awal sampai dengan beberapa rumusan dasar negara yang diusulkan para tokoh pendiri negara dalam satu waktu tertentu. Baik, sebelum mempelajari kronologi lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, kita pahami terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan dasar. Dasar itu bisa kita artikan seperti sebuah landasan ya anak-anak, landasan yang menyangga berdirinya suatu negara. Atau kalau kita ibaratkan seperti sebuah rumah atau gedung. Nah, sebuah rumah maupun gedung agar bisa berdiri dengan kokoh dan tidak mudah roboh, maka perlu dibangun dengan sebuah fondasi. Fondasi inilah yang nanti akan menyangga berdirinya suatu rumah atau bangunan agar tetap berdiri dengan kuat dan kokoh. Nah, demikian pula dengan suatu negara. Untuk dapat berdiri, negara juga membutuhkan fondasi agar tidak mudah goyah, tidak mudah roboh, dan tidak mudah hancur. Fondasi berdirinya suatu negara itu kita sebut dengan dasar negara. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa sejak Indonesia merdeka. Nah, ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara ini telah melalui proses atau urutan peristiwa atau kronologi yang panjang. Proses atau kronologi yang panjang itu dapat kita runut ya anak-anak sejak kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 untuk menggantikan pemerintah kolonial Belanda yang saat itu berkuasa di Indonesia. Nah, pada mulanya kedatangan Jepang tersebut itu disambut baik oleh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena Jepang dianggap membantu mengusir pemerintah kolonial Belanda yang saat itu tengah berkuasa dan menjajah rakyat Indonesia. Namun pada kenyataannya, seiring dengan berjalannya waktu, kedatangan Jepang ke Indonesia ini ternyata memiliki tujuan lain atau maksud tersembunyi anak-anak. Jepang ini lama-kelamaan kemudian mengeruk kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia dan menggunakannya untuk membiayai Perang Dunia II melawan pasukan sekutu. Pasukan sekutu itu siapa anak-anak? Pasukan sekutu itu adalah gabungan tentara Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan tentara dari beberapa negara lainnya. Semasa penjajahan Jepang tersebut, rakyat itu mengalami penderitaan yang sangat berkepanjangan. Hal tersebut karena yang pertama, hasil panen rakyat itu diambil secara paksa.
Yang kedua, para pemuda dijadikan romusa, pekerja paksa yang terus disiksa untuk membangun markas pertahanan, gedung bawah tanah, jalan raya, dan jembatan. Penderitaan yang selanjutnya adalah gadis-gadis itu diculik kemudian dijadikan Jukun Yanfu atau wanita penghibur tentara Jepang. Nah, melihat kondisi tersebut, para tokoh nasional itu semakin gigih berusaha agar bangsa Indonesia segera merdeka. Usaha tersebut tidak sia-sia. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia diberi jalan untuk meraih kemerdekaan. Nah, kesempatan Indonesia menjadi lebih terbuka karena kekuatan Jepang sebagai penjajah itu semakin melemah. Nah, di akhir tahun 1944, posisi tentara Jepang itu mulai terdesak oleh pasukan atau tentara sekutu. Selain itu, Jepang juga harus menghadapi perlawanan rakyat dan perlawanan Belanda yang tergabung dalam pasukan sekutu, di mana saat itu Belanda masih ingin kembali berkuasa di Indonesia. Nah, kemudian Jepang lalu berusaha merangkul bangsa Indonesia agar apa? Agar terus mau mendukung pemerintahan Jepang di Indonesia. Nah, setelah 2 tahun menguasai Indonesia, tepatnya pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang saat itu, yaitu Koiso, mengumumkan janji pemerintahan Jepang bahwa Hindia Belanda atau Indonesia akan diberikan kemerdekaan di kemudian hari. Nah, kemudian kenapa Jepang memberikan janji tersebut? Ada tujuannya ya anak-anak. Jadi pemberian janji tersebut itu bertujuan untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia, sekaligus untuk memberi kesan bahwa Jepanglah yang memberi kemerdekaan untuk bangsa Indonesia ya. Jadi nanti bangsa Indonesia akan merasa berhutang budi kepada Jepang. Kemudian untuk memenuhi janjinya tersebut, Jepang membentuk Dokuritsu Zunbi Tsusakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat dengan BPUPK. BPUPK ini resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPK ini adalah sebuah lembaga Nah, BPUPK ini memiliki susunan ketua, wakil ketua, dan juga anggota ya anak-anak. BPUPK ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kemudian wakil ketua BPUPK yaitu Raden Panji Suroso yang merupakan wakil dari Indonesia, dan wakil ketua 2 yaitu Ichibangase Yoshio yang merupakan wakil dari Jepang. Nah, untuk jumlah anggotanya ini menurut salah satu sumber, BPUPK itu berjumlah 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia ditambah 7 orang dari Jepang tanpa hak suara. Beberapa tokoh Indonesia yang menjadi anggota BPUPK antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Agus Salim, Supomo, Muhammad Yamin, dan beberapa tokoh lainnya. Pembentukan BPUPK inilah yang mengawali lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Baik anak-anak, sekarang kita pelajari rancangan dasar negara yang diusulkan oleh beberapa para tokoh BPUPK ya. Nah, setelah BPUPK ini dibentuk, lembaga ini segera menyusun agenda kerja.
Ada dua agenda yang dilaksanakan BPUPK. Agenda atau sidang pertama BPUPK adalah membahas rancangan dasar negara sebagai landasan Indonesia Merdeka yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Adapun agenda atau sidang kedua BPUPK yaitu membahas pembentukan rancangan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, baiklah, karena kita membahas tentang rancangan perumusan dasar negara, maka yang akan kita pelajari di sini adalah sidang pertama BPUPK tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ada 3 tokoh bangsa yang mengusulkan rumusan dasar negara. Ketiga tokoh tersebut, yang pertama ialah Muhammad Yamin yang mengusulkan rumusan dasar negara di tanggal 29 Mei 1945. Dan yang ketiga ialah Insinyur Soekarno yang mengusulkan rumusan dasar negara di tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama, Muhammad Yamin menyampaikan pemikirannya mengenai rumusan dasar negara yang terdiri dari 5 rumusan, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri kerakyatan, keempat, peri ketuhanan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai asas dasar negara Indonesia Merdeka secara tertulis kepada ketua sidang yang berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Rumusan dasar negara secara tertulis tersebut yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kebangsaan persatuan Indonesia, 3, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian usulan dari Mr. Supomo di tanggal 31 Mei 1945 yaitu meliputi 5 rumusan. Yang pertama adalah persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Dan yang terakhir di tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato di hadapan seluruh anggota BPUPK yang kemudian mengusulkan rumusan dasar negara yang terdiri dari 1, kebangsaan Indonesia, 2, internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3, mufakat atau demokrasi, 4, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Usulan Insinyur Soekarno ini disebut juga dengan filosofis Grundslag atau dasar falsafah negara. Mengusulkan nama Pancasila untuk dasar negara yang beliau usulkan. Beliau berkata, usulan kelima dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno itu beliau namakan dengan Pancadharma. Kemudian atas saran dari seorang ahli bahasa, maka Insinyur Soekarno itu mengubah namanya menjadi Pancasila. Nah, akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945 itu semua peserta sidang
BPUPK sepakat dengan nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Maka tanggal 1 Juni 1945 itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Nah, mengenai butir-butir isi Pancasila nantinya akan dirumuskan kembali oleh BPUPK dalam pertemuan atau sidang selanjutnya. Nah, itu tadi penjelasan Ibu terkait dengan kronologi lahirnya Pancasila ya anak-anak. Jika anak-anak belum paham atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada Ibu. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.